Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Munazar dari kelas MB4512 dengan NIM 14012101997. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan materi ekonomi yang kemarin dosen saya berikan. Yang pertama, mengapa kita harus belajar ekonomi? Karena di ekonomi kita mempelajari tentang bagaimana cara berpikir rasional dan juga memahami cara berinteraksi juga untuk mencerahkan ilmu ekonomi internasional. Lalu, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah studi tentang manusia di mana kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas tetapi ada kelangkaan. Kelangkaan tidak akan terjadi jika barang tersebut ada dimanapun dan kapanpun. Kelangkaan meliputi kualitas, kuantitas, tempat, dan waktu. Karena kelangkaan dan kebutuhan yang terbatas itu, kita harus berpikir secara rasional antara manfaat dan biaya. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya ekonomi dan biaya akuntansi. Lalu ada macam-macam barang. Yang pertama, barang berwujud dan barang tidak berwujud. Lingkup ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama ekonomi mikro dan yang kedua ekonomi makro. Ekonomi mikro lingkupnya individu. Jika ekonomi makro biasanya ruang lingkupnya lebih luas. Selanjutnya ada metodologi ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi, yaitu kemampuan memberikan penjelasan dan prediksi dari fenomena yang diambil dengan efektif dan valid. Yang kedua, model ekonomi, yaitu pernyataan format baik yang disampaikan secara verbal, diagram, atau matematis melalui teori ekonomi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi, yaitu saling ketergantungan antara rumah tangga dan perusahaan. Yang keempat, ada metode deduktif dan induktif. Yang pertama, yaitu deduktif, adalah membuat kesimpulan untuk masalah tertentu berdasarkan kesimpulan bersifat umum. Yang selanjutnya, induktif adalah menarik kesimpulan untuk hal-hal umum berdasarkan masalah tertentu. Yang selanjutnya ada ceteris paribus. Ceteris paribus adalah metode penyederhanaan realitas ekonomi. Setelah ceteris paribus, ada kekeliruan komposisi, yaitu apa yang baik di dalam skala kecil belum tentu baik di dalam skala besar. Selanjutnya ada ekonomi positif dan normatif. Ekonomi positif yaitu pernyataan yang dijelaskan dalam teori dan terjadi pada peristiwa nyata. Kalau normatif yaitu pernyataan tentang apa yang akan terjadi yang diikuti dengan pernyataan tentang apa yang seharusnya terjadi. Yang terakhir ada matematika dalam ekonomi. Fungsinya sebagai alat analisis dan umumnya digunakan untuk pendekatan dalam analisis ekonomi dengan penggunaan simbol dan angka. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.